Selamat sore untuk kita semuanya. Kami di sini dari kelompok 1B yang beranggotakan Erlin C. Sinaga dengan NPM-A 1D0 18040. Kemudian Meli Afdalia NPM-A 1D0 18051. Kemudian Kori Jeselia A1D0 18047. Kemudian Ananda Putri Gita dengan NPM-A 1D0 18044 dan Sinta Alena dengan NPM A1D0 17071. Baiklah, kami akan menjelaskan bagian-bagian daun yang terdiri dari lamina, petiolus, dan vagina. Saya, Erlin C. Sinaga, akan menjelaskan sedikit tentang daun. Daun merupakan alat hara bagian tumbuhan yang penting untuk fotosintesis. Umumnya melekat pada batang dan dahan. Tempat melekat atau duduk daun disebut buku atau nodus. Jarak antar nodus disebut ruas atau internodus. Sudut antara batang dan daun ketiak daun atau aksila umumnya melebar kaya akan zat hijau daun atau klorofil. Adapun fungsi daun secara umum yaitu menyimpan cadangan makanan, misalnya pada umbi lapis bawang merah atau Allium cepa. Kemudian mengambil zat-zat makanan atau resorpsi, pengolahan zat-zat makanan atau fotosintesis, penguapan atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi. Saya, Ananda Putri Gita Natasha, dengan NPM A1D018044 akan menjelaskan tentang bagian-bagian daun. Yang pertama adalah lamina. Di sini lamina adalah helaian daun merupakan bagian daun yang terpenting dan lekas menarik perhatian. Maka suatu sifat yang sesungguhnya hanya berlaku untuk helaian. Disebut pula sebagai sifat daunnya. Helaian daun merupakan lembaran yang mana proses fotosintesis berlangsung. Selanjutnya di sini ada yaitu petiolus atau pelepah-pelepah daun. Daun-daun yang tidak mempunyai pelepah daun dan hanya mempunyai tangkai daun dan helaian daun disebut dengan daun yang tidak bertangkai. Tangkai daun biasanya berbentuk bulat panjang dan masif, misalnya pada daun mangga, melinjo, dan singkong. Selanjutnya di sini ada vagina, yaitu upih daun. Pada daun lengkap memiliki lamina, petiolus, dan vagina. Pada daun tidak lengkap tidak mempunyai bagian vagina atau upih daun. Tidak semua tumbuhan mempunyai daun yang berupih. Daun yang berupih umumnya hanya terdapat pada tumbuhan yang tergolong dalam tumbuhan berbiji tunggal atau disebut dengan monocotyledon. Baiklah, saya Kori Jeselia, saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi bagian-bagian daun di kawasan perkarangan rumah mahasiswa FKIP. Yang pertama itu kembang telang atau Slitoria ternate, yang mana petiolus atau tangkai daunnya itu ada, lamina atau helaian daunnya ada, vagina atau upih daunnya itu tidak ada. Dapat dilihat pada gambar atau foto di slide PPT tersebut bagian daun dari kembang telang. Adapun keterangan dari daun kembang telang ini yaitu kembang telang termasuk tumbuhan monokotil dan mempunyai bunga yang berwarna biru, putih, dan coklat. Daun kembang telang termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki helaian daun dan tangkai daun saja. Nah, selanjutnya itu ada jagung atau zimex. Jagung ini petiolus atau tangkai daunnya tidak ada, lamina atau helaian daunnya ada, vagina atau upih daunnya itu ada. Nah, dapat dilihat pada gambar atau foto bagian daun dari jagung. Nah, jagung ini termasuk daun sempurna, bentuknya memanjang, antara pelepah dan helai daun terdapat ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun. Permukaan daun ada yang licin dan ada juga yang berambut. Stoma pada daun jagung berbentuk halter. Nah, selanjutnya itu yang ketiga yaitu pisang atau Musa prasidisca, yang mana petiolus atau tangkai daunnya itu ada, lamina atau helaian daunnya ada, dan juga terdapat pelepah daun. Nah, daun pisang ini berbentuk memanjang dan lebar dengan pertulangan daun besar, yang mana pelepah pisang bagian dalam berongga ujung daun berbentuk tumpul dengan bagian tepi yang rata. Daun pisang pada bagian atasnya permukaannya mengkilap dan berwarna hijau, dan pisang ini juga termasuk daun lengkap. Baiklah, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Saudari Meli.
Saya Melia Abdalea Daha akan menjelaskan identifikasi bagian-bagian daun tumbuhan di kawasan FKIP. Yang pertama yaitu melinjo atau Gnetum gnemon. Adapun bagian-bagian daun yaitu terdapat petiolus, terdapat lamina, dan pada vagina tidak mempunyai pelepah. Adapun gambarnya bisa dilihat, dan adapun keterangannya yaitu daunnya tunggal berbentuk oval yang terdiri dari tangkai daun dan helaian daun. Tepi daunnya merata, duduk daunnya berhadap-hadapan, dan tulang daun menyirip. Apabila daun melinjo ini disobek, maka akan terlihat serabut halus yang berwarna putih. Kemudian yang kedua itu ada ubi kayu atau Manihot utilissima. Pada bagian-bagian daunnya terdapat petiolus, terdapat lamina, dan tidak ada upi daun. Gambarnya bisa dilihat, dan adapun keterangannya memiliki bentuk daun lancet dengan ujung meruncing. Warna daun muda pada pucuknya berwarna hijau muda, dan daun dewasa berwarna hijau tua, sedangkan daun dari pangkal sampai ujung berwarna hijau kekuningan, ada juga yang berwarna merah. Kemudian yang ketiga yaitu jambu air atau biasa disebut Syzygium aqueum, yaitu pada bagian daunnya terdapat petiolus, terdapat lamina, dan tidak ada upi daun. Gambarnya bisa dilihat di itu. Kemudian keterangannya memiliki jenis daun tunggal dengan tangkai daun berhadap-hadapan. Pada rumpunan tulang daunnya memiliki sirip dan berwarna hijau. Di ujung daun tumbuhan jambu air memiliki bentuk yang tumpul dengan pangkal yang bulat. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Helaian daun atau lamina, tumbuhan yang demikian banyak dan ragamnya itu mempunyai daun yang helaiannya berbeda-beda, baik mengenai bentuk, ukuran maupun warnanya. Helaian daun merupakan bagian daun yang terpenting dan lekas menarik perhatian. Maka suatu sifat yang sesungguhnya hanya berlaku untuk helaian. Nah, disebut pula sebagai sifat daunnya. Kemudian ada petiolus atau tangkai daun. Nah, merupakan bagian daun yang mendukung helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa hingga dapat memperoleh cahaya matahari yang sebanyak-banyaknya. Kemudian bentuk dan ukuran tangkai daun amat berbeda-beda menurut jenis tumbuhan. Ukuran dan bentuknya dapat berbeda. Umumnya tangkai daun berbentuk silinder dengan sisa atas agak pipih dan menebal pada tangkainya. Nah, demikian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.